Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selamat berjumpa kembali di seri mata kuliah pengolahan basis data. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua, tak kurang satu apapun, dan tetap semangat untuk selalu mengikuti seri-seri kuliah pengolahan basis data dengan saya, khususnya teman-teman dari program Diploma D3 Teknik Informatika Universitas Handika Jakarta. Oke, untuk seri kuliah kali ini saya akan membawakan dengan tema tentang pemodelan database. Di mana teman-teman sudah 2 seri yang lalu sudah belajar tentang konsep basis data. Kemudian yang kedua teman-teman sudah mengenal tentang lingkungan basis data gitu ya, sampai vendor basis data dan seterusnya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang data atau pemodelan data dalam suatu database, di mana ini harus menjadi hal yang sangat urgensi. Artinya teman-teman pada saat ingin membuat atau mendesain sebuah database harus paham tentang model data, gitu ya. Baik, saya akan share screen dulu, ya. Oke, baik itu sudah kita lihat ya. Jadi bicara tentang pemodelan data, ya. Jadi di sini sebetulnya ada satu keyword ya, ada model, ada data. Berarti pemodelan data. Jadi model itu bisa kita representasikan semacam, kalau Anda mungkin berpikir gambaran kan gitu ya, representasi kan gitu ya. Suatu data di dalam suatu database itu boleh saya sampaikan seperti itu gitu ya. Oke, next saja. Nah, jadi pengertian model data atau model database itu adalah menunjukkan struktur logis ya dari suatu basis data ya. Jadi misalkan Anda melihat sebuah data yang kemudian Anda bisa mendeskripsikan tentang struktur tabelnya atau struktur logisnya. Misalkan berapa kolom atribut-atribut apa saja yang memang ada di situ gitu kan. Jadi menunjukkan sebuah struktur secara logis ya. Kemudian tingkat hubungan antar data misalkan. Kemudian batasan-batasannya misalnya terkait dengan integrity constraint gitu ya, yang menentukan bagaimana data disimpan dan dapat diakses gitu ya. Sehingga tadi seperti saya sampaikan itu ada model. Model itu rencana gitu kan, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek atau sistem atau konsep. Ya, itu model. Jadi berarti kalau kita pendekatan model data A, maka representasinya seperti ini. Kalau model datanya adalah B, berarti representasi atau deskripsinya seperti itu dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan data ya, saya kira teman-teman sudah saya sampaikan bahwa data itu adalah sekumpulan fakta, bisa berupa teks gitu ya, angka, dokumen, atau gambar atau apapun yang mewakili deskripsi verbal tertentu gitu ya. Sehingga kemarin saya sampaikan bahwa ada istilah data, ada istilah informasi. Nah, ini mungkin harus menjadi satu bahan kajian gitu ya, bahwa bicara tentang data, kemudian ada cara pemodelan datanya seperti apa. Nah, hari ini atau di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang jenis model data. Tapi sebelum ke sana, ada beberapa definisi yang lain ya. Oke. Jadi bahwa model data itu kan berfokus pada data apa saja yang diperlukan dan bagaimana data tersebut harus diorganisasikan. Jadi misal pada saat saya menemukan satu permasalahan, sebuah problem gitu kan, tentunya ini masalahnya adalah seperti ini ya. Kemudian Anda ingin mendefinisikan kira-kira model datanya harus seperti apa. Data apa yang harus diperlukan. Ya, misalnya satu kasus, teman-teman di sebuah permasalahan, misalkan ada satu studi kasus atau banyaklah gitu ya, di sebuah lingkungan perumahan itu antara si asisten rumah tangga gitu ya dengan penjual sayur itu sering terjadi konflik. Loh, kok bisa? Kenapa? Yang namanya si penjual tidak ingin dagangnya itu dagang mungkin sayuran atau segala macam itu busuk karena tidak ada yang beli. Sedangkan dari asisten ya atau pembantu rumah tangga di suatu perumahan
itu pengen kalau bisa barangnya itu tersedia, kemudian dia juga bisa berganti-ganti dan seterusnya. Nah, gitu kan. Berarti ini ada satu problem nih. Oh, berarti bagaimana cara katakanlah Anda mendesain sebuah sistem database yang pada akhirnya akan mempermudah terkait dengan proses misalkan antara tadi pembantu ya misalkan dengan apa namanya penjual sayur keliling ya sehingga Anda bikin satu sistem basis data yang seperti apa. Oh, berarti kalau seperti itu saya bisa berarti kita akan mendefinisikan berarti data apa yang terlibat di situ. Oh, berarti satu data pembeli misalkan. Data pembeli itu berarti di situ dalam hal ini adalah customer. Yang kemudian berarti ada data penjual. Dalam hal ini adalah sayur keliling, kemudian yang ketiga adalah produk. Produk apa yang dijual. Nah, gitu kan. Jadi data apa yang diperlukan. Oh, berarti kalau misalnya kita bicara tentang customer, oh berarti di situ mungkin ada nama customer, alamat customer, kemudian mungkin juga bisa kita identifikasikan kode customer dan seterusnya, ya. Dan bagaimana data tersebut harus diorganisasikan. Bagaimana sih representasi antara si penjual kemudian si pembeli dengan transaksi itu sendiri itu seperti itu ya. Oke, kemudian kalau bicara tentang model mungkin Anda akan bisa bahwa seperti ada seorang arsitektur pada saat Anda membangun suatu rumah tentunya harus tahu Pak, tahu dulu data tahu dulu modelnya, ya kan? Jadi gambar perencanaan yang akan digambarkan oleh seorang arsitektur sebelum Anda mendesain suatu rumah. Sebelum Anda membangun suatu rumah kan berarti hal itu namanya model data. Sehingga dalam prakteknya bahwa model data itu akan bertindak sebagai komunikasi atau jembatan antara konsep yang menyusun dunia nyata ya di mana itu ada problem solving dengan proses atau serta tampilan fisik dari konsep tersebut ke dalam suatu basis data ya. Ya tadi misalkan representasi dari tadi problem kasusnya tadi itu berarti ada data customer, kemudian ada data apa namanya penjual, kemudian ada produk kan gitu kan. Berarti kalau bicara tentang produk, berarti mungkin ada kode produk, nama produknya, mungkin jenis produknya, harganya berapa, dan seterusnya. Jadi memang sebagai komunikasi. Sehingga pada saat kita sebagai seorang DBA mendesain sebuah database, tentunya akan merepresentasikan sesuai dengan model data yang diperlukan. Kan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, bicara tentang tadi saya sampaikan model data, ada 3 jenis model data. Pertama adalah model data berbasis objek, di mana representasi sebuah model dalam sebuah database itu menggambarkan menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Jadi misalkan teman-teman tadi, berarti dari kasus yang tadi ada, berarti entitas itu kan bisa suatu objek, bisa suatu peristiwa atau kejadian gitu ya yang bisa kita proses gitu kan, itu entitas kayak tadi. Jadi misalkan ada kasus tadi terkait dengan masalah jualan sayur keliling gitu kan, berarti di situ data atau entitas apa yang terlibat. Berarti ada entitas penjual, ada entitas customer, ada entitas kejadian, contohnya adalah transaksi misalkan, itu kan entitas. Kemudian yang mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu entitas. Kenapa disebut sebagai customer? Kenapa disebut sebagai produk misalkan atau yang lainnya, itu adalah atribut. Ya, contoh misalkan kenapa Anda sebagai seorang mahasiswa? Entitas mahasiswa itu bisa dideskripsikan itu karena ada nomor induk mahasiswa misalkan. Atau nama, atau mungkin jurusan dan seterusnya kan gitu kan. Nah, kemudian hubungan antar entitas seperti apa tadi? Berarti hubungan antara pelanggan dengan customer itu apa? Oh, transaksi gitu kan, nah, seterusnya. Jadi ini model pendekatan berbasis objek. Jadi konsepnya ada istilah entitas, kemudian atribut, kemudian hubungan antar entitas gitu ya. Oke. Yang kedua adalah model data berbasis record. Jadi memang ini sudah based on data, artinya bahwa berdasarkan record untuk menjelaskan kepada user atau pengguna tentang hubungan logik antar data dalam suatu basis data. Ya, ntar kita jelaskan. Jadi misalkan kalau ini kan berarti sudah berupa tabel. Ya, misalkan ada data A langsung misalkan ada tadi ada tabel customer, ada tabel apa namanya penjual, ada tabel produk. Di situ sudah ada based on datanya. Misalkan di tabel produk
di situ sudah ada kode produk berapa, kemudian nama produknya apa, keterangannya apa, dan seterusnya misalkan ya. Oke, jadi itu yang disebut sebagai model data berbasis record. Ya, hubungannya seperti apa? Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah model data fisik. Jadi bagaimana representasi sebuah data model dalam suatu database itu menggambarkan bahwa suatu database atau suatu data itu benar-benar tersimpan. Jadi bagaimana data tersimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik. Jadi gambarannya seperti apa? Nah, ini tentang jenis model data di dalam suatu database ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, pelan-pelan saja. Oke, yang pertama adalah model data berbasis objek. Jadi, model data yang menggunakan konsep ada entitas, ada atribut, dan hubungan antar entitas. Kan gitu ya. Misalkan, yuk kita mulai lagi. Misalkan Anda ingin mengelola sebuah database sistem untuk perpustakaan misalkan. Berarti kalau kita ingin membangun sebuah model data perpustakaan, berarti Anda akan berpikir entitas apa yang terlibat dalam proses perpustakaan. Oh, berarti ada buku, oke. Oh, berarti ada petugas, oke. Oh, berarti ada apa namanya anggota, oke. Oh, berarti ada peminjaman, ada pengembalian dan seterusnya, ya kan? Nah, itu berarti entitas. Kemudian contoh misalkan entitas sudah ketemu tuh, yaitu buku atau oke lah, apa namanya buku boleh, berarti bisa kode buku misalkan nama pengarang atau penerbit, berarti itu namanya atribut. Oh kemudian kalau hubungan antara entitas seperti apa? Contohnya misalkan tadi antara anggota dengan buku, ya kan? Hubungannya adalah seorang anggota ingin meminjam buku di perpustakaan, berarti interaksi atau relasi antara anggota dengan buku atau katalog mungkin terkait dengan masalah peminjaman ataupun pengembalian. Nah, itu menarik ya. Jadi itu adalah model data berbasis objek. Nah, dalam literatur yang lain biasanya pendekatan model data berbasis objek itu adalah yang disebut sebagai top down ya. Jadi memang Anda mendefinisikan sebuah problem, masalahnya apa, kemudian entitas-entitas apa yang terlibat di situ. Setelah itu langkah berikutnya mendeskripsikan atribut apa dalam suatu entitas, kemudian hubungan antar entitas seperti apa. Nah, model ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah entity relationship model atau sering disebut sebagai IRD. Yang kedua semantic data model dan yang ketiga adalah binary model. Nah, ya. Saya kira kenapa ini saya bold, karena memang ini adalah konsep yang berikutnya akan sering kita sampaikan. Karena di materi dasar atau seri perkuliahan basis data ini memang yang akan saya tekankan adalah model data berbasis objek, ya, yang contohnya adalah entity relationship diagram. Oke, baik. Nah, namanya juga IRD, ya. Tadi jelas entity, jelas konsep objek itu adalah ada konsep entitas. Kemudian ada relationship, jadi hubungan antar entitas yang digambarkan dalam bentuk di diagram. Namanya kita sebut sebagai IRD. Ya, oke. Jadi contoh di sini, oh berarti kalau simbolnya seperti ini menunjukkan simbol entitas. Ini simbol utama, teman-teman. Karena pada prinsipnya bicara tentang entitas itu juga ada entitas turunan, ada strong entity, ada weakness entity. Atau ada entitas kuat, ada entitas lemah. Nah, tentunya simbolnya berbeda, nanti ya. Tapi pada prinsipnya, kalau simbol seperti ini, ya, misalkan simbol seperti ini, ya, ini berarti menunjukkan yang namanya simbol entitas. Sedangkan yang seperti ini, ya, kalau Anda lihat itu adalah menunjukkan atribut. Sedangkan ini menunjukkan adalah simbol relationship. Ya, ini contoh pendekatan model data berbasis objek. Nah, oke, baik. Kemudian kalau bicara tentang entity relationship diagram, di sini ada kata-kata relationship ya, maka tentunya
ada tingkatan hubungan antar entitas. Ya, antar sebetulnya di bawah kita ada namanya binary model. Jadi bagaimana suatu entitas itu ada tingkat hubungannya, yaitu misalkan ya one to many, atau many to many. Jadi misalkan contoh antara ada dua entitas ya, dosen dengan mahasiswa, di mana relasinya itu adalah pembimbingan misalkan. Jadi bisa kita representasikan bahwa seorang dosen bisa membimbing lebih dari satu mahasiswa. Satu mahasiswa hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Maka gambaran mapping kardinalitasnya adalah one to many. Karena apa? Satu dosen hanya boleh bisa membimbing banyak mahasiswa. Sedangkan satu mahasiswa misalkan hanya boleh dibimbing oleh satu dosen. Ya, ini saya kira konsepsi yang paling penting teman-teman paham tentang pendekatan IRD dengan simbol utamanya ada 3. Sebetulnya di atribut juga kita akan bahas. Jadi banyak sekali atribut, ada katakanlah sisi nilai, ada multiple atribut, single atribut, bisa berdasarkan yang lainnya, misalnya ada atribut turunan, ya kan, ada komposit atribut dan seterusnya. Ya, sedangkan relationship tadi kita akan bahas tentang tingkat kardinalitasnya. Ya, oke. Ini untuk IRD. Ya, baik. Oke, ini harus kemudian pen lagi, ya. Oke, next, ya. Oke, nah ini contoh IRD tadi teman-teman ya. Berarti di sini ada entitas mahasiswa, ya. Kemudian ada entitas, jadi ada entitas mahasiswa ini kan, simbolnya kayak tadi. Kemudian ada entitas, oke, ini mesti gini ya. Ada entitas mata kuliah, ya kan, jelas. Kemudian ini adalah apa? Simbol atribut, ya kan. Oh, untuk mata kuliah ada 2 atribut, misalkan kode mata kuliah dengan nama mata kuliah. Sedangkan mahasiswa ini sebagai contoh ya, ada 3 atribut, yaitu NIM, nama, dan prodi. Sedangkan ini adalah simbol relationship-nya. Nah, tinggal hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, kalau kita mengambil, berarti misalkan ya, bisa kita jelaskan bahwa seorang mahasiswa, ya, misalnya seorang mahasiswa itu bisa mengambil lebih dari 1 mata kuliah, misalkan. Sedangkan 1 mata kuliah juga bisa diambil lebih banyak oleh mahasiswa. Nah, berarti ntar dalam teori tingkat kardinalitas tadi ada yang namanya yang disebut sebagai misalkan many to many, misalkan gitu ya, ini simbolnya. Jadi, karena satu orang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, ya kan? Satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi tingkat kardinalitas maksimalnya adalah many to many. Tapi yang jelas di sini minimal pada saat Anda melihat sebuah gambar seperti ini, berarti ini pendekatan model berbasis objek yang contohnya adalah IRD, karena ada pendekatan apa tadi? Entitas, ya, kemudian atribut, dan kemudian relationship-nya di sini, kan gitu, ya. Oke, baik. Kemudian next lagi, ya. Berikutnya adalah semantik model. Ini mirip dengan IRD, ya. Cuma di sini di mana relasi antar objeknya itu tidak dinyatakan dengan simbol, ya. Dan biasanya menggunakan kata-kata semantik, misalkan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan sebetulnya ada berapa entitas di sini, ya. Oke, saya ini dulu. Oke, berarti di sini contoh ada customer yaitu Amir, ya enggak? Yang kemudian mempunyai sebuah tabungan, ya kan? Jadi nomor tabungan dengan saldo ini atau customer mempunyai tabungan di mana customer itu adalah Amir dengan alamatnya dan nomor tabungannya, kan gitu ya. Jadi ini tetap menggunakan diagram, tetapi di sini simbolnya adalah secara umum. Kalau yang di IRD tadi kan kita bisa bedakan mana entitas, mana relationship, mana atribut, ya. Kalau di sini penggambaran semantik modelnya itu menggunakan sebuah kata-kata, ya. Jadi customer, ya, Amir adalah customer yang mempunyai tabungan, ya kan?
Di mana tabungan itu ada nomor tabungan sama saldo. Hamid itu punya tabungan, nah berarti kan antara customer dengan tabungan dengan tabungan ya. Berarti kan di sini ada hubungan berdasarkan nomor tabungan. Nah, pertanyaannya apakah customer dengan nama Amir bisa mempunyai tabungan lebih dari satu? Nah, gitu ya. Nah, ini contoh yang semantik model dan ini tidak begitu populer gitu ya. Tetapi tetap minimal teman-teman paham. Oh, berarti kalau bentuk IRD seperti ini, semantik model seperti itu dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai binary model. Tadi disampaikan bahwa ini adalah model data yang memperluas definisi dari sebuah entity, ya. Bukan hanya atribut-atributnya saja, tetapi juga tindakan-tindakannya. Namanya juga binary model. Jadi hubungan antara data, ya. Jadi antara satu tabel dengan tabel yang lain misalkan. Nah, biasanya bicara tentang binary model itu ada yang kita sebut sebagai 3 tipe biner. Jadi ada tadi one to one, jadi hubungan yang terjadi bila setiap entitas hanya memiliki satu hubungan dengan entitas yang lain. Itu berarti one to one. Kemudian one to many, ya relasi ini terjadi bila setiap entitas dapat memiliki lebih dari satu hubungan terhadap entitas yang lain, tetapi tidak kebalikannya, ya karena one to many, ya. Sedangkan many to many itulah hubungan yang saling memiliki lebih dari satu entitas dari setiap instansi entitas terhadap instansi entitas yang lain. Ini pembahasan secara detailnya akan kita sampaikan pada saat kita akan bicara tentang tingkat kardinalitas dengan pendekatan berbasis objek. Ini akan sangat menarik ya, karena ada ini juga akan berpengaruh pada saat teman-teman pendekatannya menggunakan IRD, kemudian dengan adanya relasi ini ternyata misalkan contoh dalam sebuah konsep basis data, jika sebuah entitas atau yang pada akhirnya diturunkan dalam bentuk tabel di mana hubungannya adalah many to many, pasti akan membentuk tabel baru atau entitas baru ya. Oke. Baik. Ini tidak apa-apa sambil kita jalan untuk seri-seri berikutnya. Jadi prinsipnya ini adalah contoh data model yang pendekatannya berbasis objek ya. Oke. Baik, berikutnya adalah pendekatan atau model data pendekatan berbasis record ya, di mana kalau bicara tentang model data berbasis record berarti sudah based on data. Artinya ada sebuah data ya di dalam sebuah tabel misalkan yang bisa menjelaskan kepada pengguna ya tentang hubungan logik antar data dalam suatu basis data gitu ya. Jadi nah, untuk jenis 3 model ini ada 3. Pertama adalah model relasional atau relational model. Ya, jadi ini saya kira pemodelan database yang memang sangat populer ya. Kemudian model hierarki dan ataupun yang ketiga adalah model jaringan ya. Oke. Baik, contoh pertama adalah model data relasional ya. Jadi kalau Anda lihat, Anda mungkin menemukan sebuah bentuk ada tabel 1, misalkan di sini ada tabel kelompok film, kemudian 2 atribut jenis dan harga sewa, jenisnya ada action, ada drama, ada horor gitu ya, kemudian harga sewanya. Berarti kan ini sudah based on data. Ya, berarti kemudian di sini ada tabel film ya, ada tabel sewa, penyewa ya, jadi transaksi ya, ada customer, ada detail penyewaan ya. Jadi kalau ini kan jelas kita bisa menggambarkan, berarti di sini ada ada tabel film, kemudian ada tabel ada tabel kelompok film ya, kemudian ada tabel penyewaan, kemudian ada customer, kemudian ada tabel detail penyewaan misalkan, gitu kan kita udah tahu ya. Oh berarti ini relasi antar datanya seperti ini ya kan. Contoh misalkan antara proses penyewaan ya. Jadi customer pengen menyewa suatu film misalkan kan, maka si customer dia akan melakukan penyewaan ya, yang disewa kode
filmnya apa, ya kalau di sini kita lihat, ini siapa penyewanya, misalkan 01 ya, berarti antara customer dengan proses penyewaan itu relasinya berdasarkan nomor identitas, gitu kan, kode sewa, ya. Kode sewa itu misalkan ini, kemudian ada kode filmnya. Jadi ini representasi, artinya pada saat Anda melihat sebuah model data, suatu database yang sudah seperti ini termasuk kategori model data berbasis record. Karena gambaran representasi datanya kita akan tahu ada berapa tabel, hubungan antar tabelnya seperti apa. Kemudian di sini kita juga bisa mendefinisikan mana yang sebagai primary key, misalkan mana yang sebagai foreign key, mana yang sebagai kunci utama dalam suatu tabel, mana yang sebagai kunci tamu untuk berhubungan dengan tabel yang lain, ya. Dan bicara tentang model relasional, ya, maka Anda harus pasti bicara tentang sebuah tabel. Artinya dalam suatu tabel itu pasti ada kolom, ada suatu row. Kolom itu merepresentasikan sebagai atribut-atributnya, sedangkan row itu menunjukkan suatu record, ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Ini ada 3 tabel, ya. Ini ada tabel mahasiswa, ada tabel kode mata, ada tabel mata kuliah, dan ini ada tabel hasil kuliah lah, gitu misalkan ya. Ini contoh. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari ini ya, maka misalkan ini tabel mahasiswa, ada berapa? Ada 3 record ya. 1, 2, 3. Karena semuanya ada data di sini, maka ini jelas representasinya udah dalam bentuk record. Karena ada datanya, kan gitu ya. Oke. Nah, yang perlu dicermati berarti tadi yang kedua adalah hubungan antar data. Oke. Ya, kita lihat di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel kuliah. Berarti di sini kan mungkin proses pembelajaran ya. Artinya kalau kita lihat bahwa seorang mahasiswa dengan nomor mahasiswa 55 ya, namanya Ashadi, itu mengambil 2 mata kuliah, yaitu pengantar basis data dan teknik multimedia dengan nilai ini. Gitu ya. Maka kalau di sini tadi ada tabel mahasiswa, di sini ada tabel mata kuliah, maka proses belajar mengajar akan menghasilkan suatu nilai. Maka di sini hubungannya itu berdasarkan nomor mahasiswa dan kode mata kuliah. Ya, ini di hubungan sini. Ya. Oke. Nah, nomor mahasiswa ini sebagai primary key di tabel mahasiswa, sedangkan kode mata kuliah juga sebagai primary key di tabel mata kuliah, gitu ya. Nah, karena kalau kita hubungan antara tabel mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah proses belajar mengajar yang akan menghasilkan satu nilai, berarti di sini muncul yang namanya tabel detail nilai misalkan, di mana tabel detail ini merepresentasikan siapa mahasiswanya, kode mata kuliahnya apa, yang kemudian nilainya apa ya. Jadi ini kita bisa merepresentasikan hubungan antar tabel ya. Oke, ini berarti model data berbasis record. Ya, ntar kita dalam perancangan basis data kita akan detail sekali membahas tentang model relasi relasional. Oke. Baik, kemudian, nah kalau bicara tentang tadi saya sampaikan model data record berarti dalam sebuah tabel itu tadi ada kolom ya yang kita sebut yang akan berisi atribut, ada sebuah row yang kita sebut sebagai baris atau tabel atau record, ya kan? Kemudian keseluruhan ini kita sebut sebagai tabel, ya. Dan nilai pada suatu atribut kita sebut sebagai domain, di mana tadi disampaikan bahwa nomor mahasiswa itu diambil dari tabel mahasiswa. Sedangkan kode mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah. Jadi ini namanya kardinalitas, hubungan. Jadi hubungan antara tabel mahasiswa dengan kode dengan mata kuliah tadi itu direpresentasikan dalam bentuk tabel nilai misalkan. Ya, jadi mesti ada hubungan antar tabel, kemudian bicara tentang tabel berarti ada kolom, ada row, kemudian ada suatu domain ya. Oke. Baik, berikutnya
pada beberapa sifatnya melekat pada tabel ya. Pada saat kita bicara tentang sebuah model data berbasis record. Yang pertama, tidak ada baris yang kembar. Coba Anda lihat, ya. Ini nggak mungkin ada sebuah baris yang kembar, pasti berbeda. Ya, mungkin nomor mahasiswanya sama, kode mata kuliahnya pasti beda, ya. Atau mungkin nilainya sama, kemudian nomor mahasiswanya sama, tapi kode mata kuliah yang berbeda itu pasti. Ya, jadi setiap baris dalam sebuah tabel pasti berbeda. Ya, oke. Yang kedua, urutan tabel tidak penting. Nah, ini kan hanya urutan record aja ya, kecuali dalam prosesnya memang mungkin Anda mendefinisikan auto increment misalkan. Jadi misalkan Anda ada transaksi penjualan ya, transaksi penjualan itu setiap transaksi diurutkan berdasarkan proses yang kapan dia lakukan. Berarti memang ada perubahan gitu ya. Artinya tapi pada prinsipnya urutan dalam sebuah row tidak dipertanyakan atau tidak hal yang penting. Kemudian setiap atribut itu harus memiliki nama yang unik, ya kan? Karena atribut sendiri kan mendefinisikan suatu entitas atau tabel, ya. Jadi harus unik. Kalau misalkan ada kasus first name, last name samaan, itu menunjukkan nama, tapi bisa kita beda, ada nama depan, nama belakang, mungkin nama tengah kan gitu. Jadi harus unik. Karena tidak mungkin kalau ada sebuah atribut yang sama, bingung ya. Misalkan kode barang, nama lagi ya, apa gitu kan. Ya, cuma biasanya memang untuk bermudah biasanya bentuk yang pertama bisa sebagai key atau sebagai atribut yang akan membedakan antara tabel data di suatu tabel dengan tabel yang lain ya. Dan biasanya setiap atribut dalam sebuah database harus bernilai tunggal ya. Jadi tidak boleh sebuah domain di dalam sebuah atribut ini nilainya ganda. Ya, misalkan nilainya A, B, C itu tidak boleh. Makanya ini berarti tidak memenuhi kaidah-kaidah database ya. Nah, kalau teman-teman menemukan sebuah atribut bernilai ganda, bagaimana sih caranya biar tidak berganda? Ada caranya ya. Jadi silakan sering ikuti materi seri pengolahan basis data untuk berikutnya kan gitu ya. Oke, nah tadi sudah ya. Nah kemudian berikutnya adalah model data berbasis record dengan model hierarki. Jadi memang ini mirip seperti pola struktur ya dalam suatu organisasi. Jadi hierarki. Jadi ada root ya yang dibalik gitu kan. Nah ini karena ini kan jelas ya. Kita lihat kan berarti dari code-nya ya. Misal dosen dengan nama Siti Nurbaya itu mengajar mata kuliah basis data dan pemrograman C, di mana untuk pengantar basis data ada 3 mahasiswa, Rudi, Asti, dan Dina. Begitu juga. Jadi kalau teman-teman melihat ini berarti kan representasi, ya representasi model data berbasis record tetapi model hierarki, ya kan? Berarti di sini kan ada tabel dosen. Kalau kita lihat ini berarti dosen sebagai root-nya, ya kan? Kemudian ini adalah mata kuliah, sedangkan di bawah adalah mahasiswanya, ya. Jadi model seperti itu, ya. Atau di sini misalkan dosen juga sama ya, Azhadi mengajar matematika 1 dan seterusnya. Ini representasi pemodelan record dengan menggunakan hierarki, ya. Dan pada prakteknya memang tidak begitu populer ya. Jadi memang mungkin cara pemahaman representasinya juga bingung kan gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah model data berbasis record yang kita sebut sebagai jaringan ya. Itu model. Jadi mirip dengan yang tadi tetapi namanya juga node. Jadi dia akan merepresentasikan hubungan antar data di suatu record dengan menggunakan node ya. Jadi atau kita sebut sebagai pointer. Tadi saya ulangi lagi. Jadi sama ini yang pertama menunjukkan sebagai dosen ya. Yang kedua ada data mahasiswa, mata kuliah, dan yang ketiga adalah mahasiswa. Cuma di sini misalkan dosen dengan Siti Nurbaya, dia mengajar pemrograman C, ya mahasiswanya ada Edi, ada Dina kan gitu kan. Azhadi mengajar mata kuliah matematika 1,
dosennya ada Ita, ada Edi. Ya, kalau tadi kan misalkan dia hanya di sini ada Edi gitu kan. Jadi dia tidak perlu mengulang. Jadi intinya karena matematika 1 ada Ita dan Edi, maka di situ langsung dihubungkan ke Edi kan gitu. Jadi tidak perlu di sini ada Edi lagi dan seterusnya. Itu model berbasis rekod dengan jaringan gitu ya. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir adalah model data fisik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, model data ini adalah sebetulnya bagaimana atau menguraikan data di sisi internal level, yaitu di paling bawah. Ya, bagaimana data-data dalam basis data itu disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Jadi memang ini adalah model yang berorientasi kepada mesin. Ya, mungkin di mata kuliah pengolahan basis data kita tidak akan bahas secara detail tentang apa itu unified model sama free memory. Tapi prinsipnya dalam prakteknya pada saat Anda meng-create sebuah tabel, melakukan beberapa perintah query, misalkan insert, misalkan update atau yang lain, berarti kan secara representasinya bagaimana data betul-betul tersimpan di dalam suatu storage gitu ya, formatnya seperti apa, kemudian record orderingnya harus bagaimana, data akses pathnya seperti apa. Nah ini pendekatan model data dalam bentuk model data fisik ya. Tapi oke, kalau Anda memang ingin menjadi seorang DBA ya, kemudian Anda bekerja di sisi mesin database, kenapa tidak? Dan model data fisik ini memang akan sangat berpengaruh kepada DBMS yang digunakan. Karena pola antara misalkan penggunaan Oracle dengan SQL Server itu struktur memori bisa berbeda. Misalkan kalau di Oracle itu ada namanya background process gitu ya. Misalkan pada saat Anda menggunakan suatu perintah, katakanlah perintah untuk melakukan insert, itu background proses di Oracle itu yang bekerja apa gitu lah ya. Jadi silakan lah itu ini sebagai pengetahuan saja bahwa model data fisik itu adalah model data dalam suatu database yang memang merepresentasikan secara real data itu tersimpan dalam suatu storage ya. Oke. Nah, berarti teman-teman minimal sudah bisa membedakan, oh berarti ini kategori model data berbasis objek dengan contoh misalkan IRD. Oh, ini yang modelnya adalah binary, oh dan seterusnya ya. Kalau ternyata representasi data yang sudah ada data recordnya, berarti ini adalah berbasis record dan seterusnya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah Anda sudah memahami tentang data model ya. Apakah pendekatannya seperti apa sih? Nah, saya yakin di materi pengolahan ini tentunya yang akan kita lakukan adalah pendekatan data model bisa berbasis objek, bisa berbasis record. Jadi kombinasi. Sorry. Kalau misalkan presentasinya tadi Anda mengidentifikasikan suatu entitas dulu, berarti pendekatannya menggunakan IRD dan seterusnya. Ya, tapi pada prinsipnya minimal ada 5 langkah pada saat teman-teman akan merancang sebuah basis data. Yang pertama tentunya adalah perencanaan dan analis. Ya, karena berasa sampaikan ada suatu dua institusi yang berbeda, tetapi Anda ingin membangun sebuah database dengan kasus yang sama, misalnya perpustakaan. Misalnya antara Amikom dengan UPN, itu sama-sama membangun suatu database, tapi bisa aja berbeda ya. Karena keperuntukannya berbeda, rule-nya berbeda, kebutuhannya berbeda. Contoh, ya. Di Amikom, seorang dosen bisa meminjam dalam waktu tidak terbatas ya, jumlah bukunya ataupun waktunya. Tapi di UPN ini misal, maksimal hanya 3 buku dan setiap minggu harus kembalikan, itu pasti beda. Ya kan? Berarti ini jelas secara goal database yang Anda bangun pasti akan berbeda ya. Nah, intinya setelah Anda melakukan analisis dari problem solving yang ditemui, maka langkah berikutnya adalah merancang konseptual tadi. Nah, pendekatan konseptual tadi berarti di sini adalah Anda akan bisa mendefinisikan tentang sistem yang akan dibangun, ya kan, database ini. Kira-kira yang ini tadi data-data apa saja yang dibutuhkan, ya. Kalau misalkan Anda ternyata melihat
pendekatannya adalah record, artinya ada maka kemungkinan besar teknik yang akan digunakan untuk mendesain sebuah database pendekatannya pasti berbasis record kan gitu kan. Tetapi kalau ternyata perancangan konseptualnya itu adalah masih sebuah problem solving yang belum ada data-data yang ada, jadi mengasumsikan sebagai dunia nyata gitu kan. Oh berarti kalau kita akan membuat sebuah database dan kita udah tahu rule bisnisnya segala macam untuk perpustakaan, berarti konseptualnya kita akan mendefinisikan siapa yang akan menggunakan entitas-entitas apa yang terlibat dan seterusnya. Ini perancangan konseptual. Ya. Kemudian perancangan logisnya itu tadi sudah dalam bentuk representasi tabel-tabel ya. Kalau misalnya pendekatannya IRD berarti sudah representasi mapping antar tabel. Kalau misalkan pendekatannya record berarti perancangan logis yang sudah normal, sudah tabel-tabel yang dianggap normal. Jangan khawatir, bentar kita akan bahas juga bagaimana mendesain pendekatan perancangan database dengan menggunakan IRD sama menggunakan teknik normalisasi ya. Setelah berikutnya adalah perancangan fisik. Artinya memang secara Anda sudah menggunakan perintah-perintah query, meng-create ya kan. Kemudian pokoknya DCL, DML, DDL gitu ya, itu bisa kita sampaikan sebagai perancangan fisik. Yang kemudian adalah implementasi. Nah, ya. Ini tahapan-tahapan perancangan basis data. Oke, maka kalau menurut bukunya Modern Database Management, maka ini sama ya. Menurut si Jeffrey, ada plan, ada analyze, ya, logical design, physical design, implementation, dan maintenance. Ya. Ini terus dan seterusnya berputar ya, sehingga bisa kita simpulkan ya secara sederhana minimal ada 3 tahapan penting dalam merancang sebuah database. Yang pertama tadi perancangan konseptual. Artinya kalau Anda sudah memahami tentang rule bisnis ya kan, goal database mau seperti apa. Nah ini perancangan konseptualnya kan berarti gambaran sistem yang akan dibangun database-nya. Apakah pendekatannya dalam bentuk diagram konteks, data flow diagram, UML gitu ya, pendekatan menggunakan use case, activity, kemudian kelas diagramnya seperti apa, sequence diagramnya seperti apa. Kemudian setelah itu pendekatannya apakah menggunakan model IR, entity relationship, atau menggunakan teknik normalisasi. Nah ini kembali lagi, ya kan, objek atau berbasis record. Ya, setelah itu baru perancangan secara logis, yaitu representasi tabel-tabel yang sudah diperoleh. Apakah kalau menggunakan model IR berarti dari mapping relasi antar tabel, kalau dari hasil normalisasi adalah dari pendekatan record yang dianggap belum normal, kemudian menggunakan tahapan-tahapan teknik normalisasi. Jadi nanti akan muncul tuh ada bentuk normal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan langkah berikutnya secara fisik berarti Anda sudah meng-create sebuah database, relasinya kayak apa gitu kan. Jadi hal-hal yang terkait dengan bentuk fisik Anda melakukan perintah-perintah query ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, ini seri pengolahan basis data terkait dengan model data dan langkah-langkah merancang suatu database. Baik, ya. Oke, silakan. Di sini ada sebuah link yang cukup menarik ya. Jadi bisa merepresentasikan dari materi-materi yang tadi saya sampaikan ke Anda. Baik, mungkin itu seri perkuliahan pengolahan basis data ini ya. Sesuatu yang mungkin sedikit ini setidaknya bisa memberi gambaran teman-teman dan memahami tentang pemodelan data dalam suatu database dan bagaimana langkah-langkah merancang sebuah database. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.